Jumpa kembali di MCT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya berpuluh-puluh tahun hidup tanpa kenal dan mengerti apa yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita. Mungkin berpuluh-puluh tahun, ya bisa berbelasan tahun juga teman-teman. Kalau bertahun-tahun kayaknya kurang lama. Berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun hidup tanpa kenal dan mengerti apa yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita. Jadi kadang-kadang kalau saya perhatikan teman-teman, berjalannya waktu saya mencari Tuhan selama 20 tahun lebih gitu. Saya cuma simpulkan, kenapa ya kok tidak banyak orang yang peduli gitu. Apa sih yang Tuhan rancang kehendaki gitu. Padahal orang itu beragama, orang itu ya rutin gitu tiap hari suci ya ke tempat ibadah dan ketemu dengan rohaniawannya. Bahkan ada beberapa mentor rohani yang menyertainya. Tapi kalau saya pelajarin, kok sedikit ya yang cuman benar-benar seperti yang Nabi Abraham alami gitu. Kalau Nabi Abraham alami itu, ya kembali lagi, apakah Nabi Abraham waktu itu ada rohaniawannya? Apakah Nabi Abraham ada mentor rohaninya? Cuman yang jelas Nabi Abraham itu benar-benar menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupannya dia. Padahal zaman itu saya tidak ngerti ya, apakah zaman itu sudah ada kitab Taurat atau belum ada. Yang jelas pasti belum ada Alkitab, atau mungkin zaman sekarang belum ada Al-Quran gitu, atau agama-agama yang lain, kitab sucinya apa saya nggak kenal gitu. Yang jelas tidak ada pedoman yang berdasarkan kitab suci yang zamannya saat kita sekarang ada teman-teman. Jadi Nasrani memiliki Alkitab dan Muslim memiliki Al-Quran, dan agama lain masing-masing punya kitab suci masing-masing gitu. Nah zaman Nabi Abraham, saya duga jangan-jangan lebih menghidupkan dari sisi rohnya Nabi Abraham. Kalau di Muslim Ibrahim gitu ya, Nabi Abraham dan rohnya Tuhan teman. Sehingga Nabi Abraham itu dalam hidupnya jelas punya apa ya, punya kenal dan mengerti apa sih yang Tuhan rancang kehendaki bagi Nabi Abraham. Karena Nabi Abraham percaya sekali dengan Tuhan gitu. Nah pertanyaannya, apakah zaman sekarang kita percaya sama Tuhan atau tidak gitu? Kalau kita percaya kepada Tuhan, apakah kita sudah tahu apa yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita gitu? Nah ini yang tanda tanya itu, maksud saya seperti ini teman-teman. Mestinya kan apa ya, kalau kita bicara Nabi Abraham berarti kan mesti ada kesadaran dari pribadi Nabi Abraham ya, bagaimana mencari Tuhan gitu ya, karena percaya mengasihi Tuhan akhirnya dengan melakukan ya mencari Tuhan. Kalau cerita di zaman sekarang, zamannya kita, firman juga nyatakan begitu. Di kitab Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Lah firman kan instruksi itu gitu. Nabi Abraham tidak ada loh teman-teman yang menginstruksi firman di kitab Matius pasal 6 33 gitu. Tapi zamannya kita sekarang ada teman-teman. Mungkin di agama Muslim, di Al-Quran juga ada. Harus mencari Tuhan lebih dahulu gitu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain Tuhan akan tambahkan gitu. Itu jelas instruksinya seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah kita sebagai umat, sebagai jemaat gitu, apakah kita sudah mengerti akan ada firman itu gitu? Apa kita percaya bahwa itu adalah perintah peraturan Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita taati dan lakukan gitu. Nah pertanyaan kedua, apakah mentor rohani tidak tahu ya bahwa ada ayat seperti itu? Apakah rohaniawan tidak tahu bahwa ada ayat seperti itu? Harusnya kan mentor rohani dan rohaniawan saya percaya pasti tahu. Nah problemnya, kenapa tidak pernah ditekankan gitu kepada umat dan jemaatnya gitu? Ya kok malah kalau saya pelajari selama berapa puluh tahun ini, lebih lari agama itu, lebih lari sifatnya hanya liturgis aja teman-teman. Liturgis, bahkan cuman apa ya, liturgis, dan kalau bicara bagaimana mengarahkan umat dan jemaatnya, lebih bersifat kayak apa, psikiater, kayak motivator gitu. Jadi saya nggak ngerti apa memang rohani itu akan seperti itu gitu ya. Rohani itu menjelma menjadi psikiater, berarti kejiwaan gitu kan, kejiwaan. Motivator juga kejiwaan. Apakah memang rohani itu mau diganti jiwani gitu ya? Mestinya ini kembali lagi ya tugasnya mentor rohani dan rohaniawan yang meluruskan ini, bahwa urusan rohani itu ya rohani, bukan jiwani. Tapi yang saya rasakan itu urusan
tubuh jiwa roh, berarti kan rohnya nih, rohaninya sudah memudar gitu. Jarang sekali mentor rohani dan rohaniawan mengarahkan ke urusan rohaninya, tapi malah lebih lari ke jiwani gitu. Nah jiwani itu ya timbulnya psikiater motivator yang dibungkus oleh ya agama gitu. Jadi psikiater dan psikiater dan motivator yang dibungkus oleh agama. Lah ini yang dikhawatirkan itu mentor rohani itu jadi bukan mentor rohani lagi, mentor rohani itu jadi mentor jiwani. Rohaniawan itu sudah tidak menjadi rohaniawan lagi, tapi ya menjadi orang-orang yang psikiater dan motivator itu. Ini yang saya rasakan teman-teman. Mudah-mudahan yang saya rasakan ini, yang saya mengerti ini salah teman-teman. Tapi kalau yang saya pribadi rasakan seperti itu, sampai akhirnya jadi ya saya kembali lagi terus mencari gitu. Ya akhirnya memang kesimpulannya memang ya selain mentor rohani dan rohaniawan, kita juga butuh roh Tuhan dihidupkan teman-teman. Karena roh Tuhan itu dalam firman Tuhan katakan bisa mengajar kita juga. Jadi bisa menjadi pengajar kita, penghibur kita, penyelamat kita, penolong kita. Memang kita harus hidupkan roh Tuhan, teman. Jadi kembali lagi yang saya rasakan sekian lama teman-teman, sekian belas tahun, bahkan mungkin sekian puluh tahun, saya merasakan saya sendiri, bahkan saya melihat keluarga saya juga melihat teman-teman dekat saya, komunitas saya gitu. Kok sepertinya jadi malah kalau saya punya pengertian seperti ini, jadi saya yang jadi merasa minoritas teman-teman. Kok saya hidup, bahkan banyak keluarga dan teman-teman katakan orang hidup masih di duniawi kok mikirnya rohani gitu. Apa enggak kebalik gitu? Mesti kan mikirnya duniawi dong. Kalau kita masih duniawi, nanti kalau kita sudah meninggal lah kita baru mikir di akhirat urusan rohani. Lah, tapi kalau bicara firman Tuhan, kalau kita lebih dalam mengerti firman Tuhan, itu malah salah teman-teman. Bahwa apa yang kita akan persiapkan untuk rohani justru harus dilakukan pada proses duniawi sekarang gitu. Nah ini yang jadi terbalik-balik teman. Orang-orang duniawi anggap bahwa orang rohani itu nggak wajar gitu. Tapi sebaliknya kalau kita bicara dari basic firman Tuhan, secara rohani, anggap bahwa orang duniawi itu tidak wajar teman. Nah cuman bedanya mana yang benar mana yang salah. Ya kembali lagi iman kitanya percaya enggak dengan pada Tuhan atau kepada dunia atau kepada orang gitu. Kalau iman kita atau malah enggak peduli, cuek-cuek aja gitu. Nah ini saya pikir mayoritas ini kayaknya kalau kita lihat dari ceritanya Nabi Abraham gitu, mayoritas kita di dunia ini bahaya sekali gitu, karena tidak melakukan seperti yang Abraham lakukan gitu. Nah ini yang mesti kita, saya nggak ngerti, mesti kita sadari. Tapi kalau buat saya pribadi, saya merasa seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya rasakan dan mengerti salah gitu. Karena ya kembali lagi, ini kaitannya kalau menurut saya ya terkait benernya dengan mentor rohani dan rohaniawan yang mestinya mengarahkan kita-kita ini secara rohani, bukan secara jiwani gitu. Harusnya diarahkan secara rohani. Kalau jiwani teman-teman yang dikhawatirkan itu nanti tidak terlalu berbeda dengan orang dunia atau orang yang berkeyakinan teman-teman. Jadi yang ditargetkan itu bukan hal rohani tapi kembali ke duniawi lagi gitu. Nah ini nanti sasaran yang Tuhan rancang kendaki itu malah meleset bagi kita teman-teman. Ini coba saya bacakan dulu aja teman-teman. Nanti setelah ini kita masuk ke draft itu. Jadi sekali lagi judulnya itu, temanya itu berpuluh tahun hidup tanpa kenal dan ngerti apa yang Tuhan rancang dan kendaki bagi kita. Itu sampai ketemunya ya dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terus pribadi, bukan karena mentor rohani, bukan karena rohaniawan gitu. Jadi akhirnya ya menemukan bahwa hidup yang benar itu kalau bicara rohani seperti Nabi Abraham gitu, yang harus lakukan seperti Abraham. Tapi ya bagi orang duniawi, Nabi Abraham itu konyol gitu, hal yang tidak wajar. Ya hidup di dunia kok melakukan apa yang Tuhan peraturan nanti gitu. Ini jadi bertentangan teman. Nah ini dasar tema ini teman-teman, saya dasari dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 19 dan kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 teman-teman. Saya coba bacakan dulu di kitab Ibrani teman-teman. Kitab Ibrani pasal 11, teman-teman cari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 19 teman-teman. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah pertanyaannya, ini Abraham itu mendapat
nubuat atau mendapat rema, dorongan dari hati seperti ini dari mana gitu? Ya apakah dari kitab Taurat? Rasanya tidak ada gitu. Atau dari kitab Alkitab yang jelas-jelas nggak ada. Apa dari kitab Al-Quran Ibrahim melakukan ini? Nggak ada juga rasanya waktu itu gitu. Jadi kembali lagi ya saya duga ini karena kedekatan pribadi Abraham dengan percaya akan pribadi Tuhan. Jadi timbul begitu teman-teman. Karena iman. Jadi dasarnya itu. Karena iman dasarnya perintah peraturan firman. Dasarnya dari perintah peraturan Tuhan secara langsung gitu. Kalau zaman sekarang kan bisa aja. Iman kan dua macam. Iman karena perintah peraturan yang tersirat seperti Nabi Abraham. Tapi bisa juga ya yang namanya iman itu adalah perintah peraturan yang tersurat gitu. Kalau tersirat itu kan dalam hati kita gitu. Dalam jiwa kita, dalam hati kita. Tapi kalau tersurat kan jelas ada di dalam firman Tuhan gitu. Jadi iman itu kalau menurut saya bisa juga timbul karena tersirat seperti contohnya Nabi Abraham, tapi juga bisa tersurat seperti zamannya kita sekarang udah punya firman Tuhan teman-teman. Nah problemnya apakah kita sudah mengenal mengerti akan firman Tuhan belum? Nah ini jadi problem teman. Kalau kita tidak mengenal tidak mengerti firman Tuhan, bagaimana kita mau beriman melakukan firman Tuhan? Kenal dan mengerti aja juga tidak gitu. Nah ini yang kita mesti koreksi diri gitu. Jadi kembali lagi kalau dari sisi Abraham, karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi Abraham itu ya culun banget sih gitu. Ya cuman dari hatinya ada dorongan hati Tuhan gerakan untuk pergi dari Ur Kasdim meninggalkan Ur Kasdim itu. Ya meninggalkan milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan mengetahui tempat yang ia tujui. Tidak mengetahui loh. Jadi mau kemana aja Abraham nggak ngerti. Tapi Abraham berani lakukan itu. Nah kalau Abrahamnya berani mungkin keluarganya jadi protes gitu. Dia anggap Abraham nggak wajar. Yang bodoh lagi si Sarahnya gitu, istrinya. Kenapa mau bahunya gitu. Kan tidak dibisikin oleh Tuhan. Yang dibisikkan, yang didorong hatinya kan Abraham bukan istrinya. Tapi ya kembali lagi Sarah itu istri yang tunduk gitu. Jadi akhirnya ya ikut aja gitu apa yang dikatakan oleh suaminya itu gitu. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji-janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, nah ini juga Abraham itu seolah menanti-nantikan menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi kembali lagi kalau kita bicara masuk ke dalam, kalau dasar ini kan ada kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Kalau kita masuk ke dalam kitab perjanjian baru, ya bahwa yang namanya tanah yang disiapkan oleh Tuhan Allah itu adalah bukan di dunia ini teman-teman. Ya, yang disiapkan oleh Tuhan Allah itu adalah di akhirat gitu. Apa sih tanah yang surgawi yang dibangun? Ya surga gitu. Ya tanah surga itu yang dijanjikan oleh Tuhan Allah bagi kita semua teman-teman. Bukan tanah yang di sini gitu. Nah cuman manusia kan tidak. Manusia kan tidak berpikir begitu. Manusia itu kan bagaimana mentargetkan diri apa yang bisa dilakukan dan dirasakan di dunia saat ini, teman. Karena tidak, kalau bicara di akhirat kan nanti bukan sekarang gitu. Jadi karena ia iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan ini tadi diingatkan di ayat 10-nya, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi kota itu bukan sasaran, itu bukan versi kita, tapi ya dari pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Tuhan Allah yang memberikan janji itu setia. Jadi Abraham sih memang percaya banget sama Tuhannya gitu. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya.
Dalam iman mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Nah ini jadi ceritanya bumi sama surga, teman, bumi dan akhirat nanti gitu. Jadi banyak orang yang kembali lagi seperti Nabi Muhammad tahu gitu bahwa ada surga di situ. Nah problemnya kita orang bagaimana, teman-teman? Apakah kita juga punya perasaan, punya perkiraan, keyakinan bahwa surga itu kita tahu loh ada di sana gitu. Ya di sana lewat apa? Ya lewat ceritanya di firman Tuhan itu gitu. Ya apa yang Tuhan, apa firman Tuhan katakan itu kita percaya tidak gitu bahwa ada surga di situ. Nah surga itu kan yang melambai-lambai kepada kita, manggil-manggil kita untuk kita ke sana. Nah untuk bisa mencapai ke sana ya kembali lagi harus melakukan firman Tuhan, teman. Kalau tidak melakukan firman Tuhan ya kita akan tersesat, tidak akan mencapai ke surga tapi bisa-bisa malah masuk ke neraka gitu, malah kacau gitu. Jadi intinya gitu, teman-teman. Jadi bukan sekarang loh yang namanya tanah surgawi yang Tuhan janjikan itu ya langit baru, bumi baru yang nanti, teman-teman. Tapi jelas kelihatan karena kita mengenal firman Tuhan. Jadi kita bisa kelihatan melambai-lambai itu karena memang kita kenal firman Tuhan. Tapi bagi yang tidak mengerti akan firman Tuhan ya tidak akan terlihat gitu, tidak akan terlihat melambai-lambai surganya gitu. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Nah ini seperti Abraham. Apabila Abraham itu frustasi gitu, mencari tanah air yang dijanjikan oleh Tuhan Allah itu dia frustasi. Jangan-jangan si Abraham balik lagi ke Urus Kasdim, teman. Begitupun dengan kita loh. Ya begitupun dengan saya yang kemarin saya sharingkan. Jangan-jangan saya sendiri masih goyang-goyang gitu. Apa mau balik lagi seperti cara dunia atau mau teruskan seperti cara rohani gitu. Sama. Jadi firman ini katakan dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ya itu balik lagi, kalau kita merasa sudah frustasi ya kita jangan-jangan balik lagi jadi kita manusia yang lama gitu, seperti Abraham balik ke Urus Kasdim, atau saya kembali lagi duniawi lagi, tidak bicara rohani-rohanian gitu. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, tapi setelah kita lebih dalam mengerti firman Tuhan, rasanya kita udah nggak mau balik lagi dengan cara-cara lama. Mungkin Abraham juga tidak mau balik lagi ke Urus Kasdim. Saya juga berusaha untuk tidak mau balik lagi seperti cara hidup yang lamanya saya, teman. Kenapa? Karena sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, sudah lebih mengerti akan janji-janji Tuhan, dan sudah lebih mengenal dan mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, teman. Sehingga kita tidak bisa balik lagi ke menjadi manusia lama kita gitu. Begitupun Abraham tidak akan balik lagi menjadi manusia lama dan tidak mungkin mau balik lagi ke Urus Kasdim gitu. Intinya gitu, teman-teman. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang yang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan telah menerimanya kembali. Jadi kembali lagi kenapa Abraham berani mengorbankan Ishak itu gitu. Padahal kalau bicara pakai rasio ya katanya Tuhan yang jadi bapak dari bangsa-bangsa itu adalah turunannya Abraham gitu. Nah Abraham cuma punya anak satu aja pengen dikorbankan gitu. Dan Tuhan tuh gimana? Tapi kembali lagi iman Abraham itu begitu hebatnya dan kuatnya, teman. Karena Abraham mikirnya simpel, saking percayanya, teman, bahwa kalaupun Ishak itu dikorbankan sampai meninggal gitu, sampai jadi korban benar mati gitu, dikorbankan, tetap kok buat Tuhan gampang sekali gitu. Ya tinggal di Ishak dihidupkan lagi juga hidup lagi, Ishak dibangkitkan ya balik lagi gitu hidup. Jadi pola pikirnya Abraham itu simpel itu, teman-teman. Kenapa? Karena benar-benar percaya kepada Tuhan gitu. Apapun juga Tuhan itu maha kuasa, sehingga apapun bisa diperbuat oleh Tuhan Allah. Jadi apa yang mesti Abraham takut terhadap Tuhan Allah? Nah pertanyaannya, kita seperti Abraham atau tidak gitu?
Ya, kita benar-benar percaya Tuhan Allah itu sampai seberapa gitu. Ya jangan-jangan kita cuma bicara percaya Tuhan Allah itu ya hanya di mulut saja, di bibir saja. Yang penting orang-orang di sekitar kita mayoritas ngomong percaya Tuhan ya sudah. Nah, orang-orang yang tipe begitu teman-teman, meskipun beragama, karena kategori itu bukan orang percaya teman-teman, tapi bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi orang yang percaya kepada diri sendiri. Berarti ya orang yang berkeyakinan diri itu gitu. Orang berkeyakinan diri adalah merasa sudah berpikir dan merasa kadar keinginannya, kehendaknya itu sudah beranggapan bahwa ya saya sudah percaya Tuhan gitu, meskipun tidak dengan cara yang benar gitu, maksudnya tidak dengan jalur-jalur perintah peraturan firman Tuhan. Ya saya sudah mengenal firman Tuhan, ya tapi bukan dasarnya dari pengenalan pengertian akan firman Tuhan, tapi dari ya pikiran sendiri. Ya apa perintah peraturan itu dibuat sendiri oleh pikiran sendiri, mana yang baik dan mana yang buruk. Ya memang kembali lagi orang dunia dan orang berkeyakinan juga kita nggak bisa kategorikan semua jahat masuk neraka. Ya mereka juga banyak yang baik ya akan masuk ke dalam surga. Cuman bedanya teman-teman, bedanya bagi orang-orang yang berkeyakinan dan orang dunia yang baik itu yang masuk dalam surga menjadi warga surga, warga biasa gitu. Sedangkan kita yang pengen melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman, itu pengennya ditempatkan bukan sebagai warga surga, tapi sebagai keluarganya Tuhan di dalam surga gitu. Jadi beda level, sebagai timnya Tuhan di dalam surga yang mengatur ke warga-warga surga ini teman-teman. Nah, ini kembali lagi jadi betapa hebatnya imannya Abraham sampai waktu dia disuruh korban Ishak itu berani-berani saja gitu. Karena kembali lagi seperti di ayat 19-nya, coba teman-teman camkan gitu. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa loh, maha kuasa, membangkitkan orang-orang sekalipun daripada orang mati. Jadi kalaupun anggapannya Abraham, kalaupun Ishak itu disembelih dan mati gitu, dan dari sana di sini ya bisa membangkitkan gitu. Jadi Ishak kalaupun dikorbankan ya Abraham punya iman ya pasti dibangkitkan lagi karena si Tuhan itu maha kuasa gitu. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali, dan dari sejak disembelih itu ya seolah sudah Ishak sudah bangkit kembali. Jadi memang ini butuh iman teman, butuh iman untuk percaya Tuhan itu butuh iman gitu supaya bisa begitu. Nah ini saya coba lanjut teman-teman ke kitab Matius pasal 6 teman-teman. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 itu sudah banyak sekali teman yang mentor rohani atau rohaniawan atau mungkin kita sendiri juga baca gitu. Judul perikopnya teman-teman, hal kekhawatiran gitu. Judul perikopnya itu hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini telah lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian gitu. Itu firman Tuhan katakan begitu teman-teman. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan Allah yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu gitu. Jadi firman Tuhan perbandingkan antara kita dengan burung, mana sih yang lebih berharga gitu. Kalau dari sisi burung, binatang, dan kita manusia, ya udah pasti kita manusia lebih berharga. Kenapa? Karena kita 3 unsur. Si burung, binatang itu cuma 2 gitu. Ya burung itu, binatang itu cuma punya tubuh dan jiwa, sedangkan manusia itu punya tubuh, jiwa, dan roh. Ya pasti lebih berhargaannya manusia gitu. Udah jelas itu sih gitu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kita, hai orang-orang yang kurang percaya gitu. Jadi ya kita kalau tidak percaya, akhirnya kita anggap bahwa Tuhan itu tidak maha hadir, tidak maha kuasa. Seperti itu teman-teman. Beda dengan si Nabi Abraham gitu.
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Ya semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Tuhan Allahmu yang di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan tuh tahu teman bahwa kita ini butuh tambahannya, kita ini butuh hal-hal duniawi, kita itu butuh urusan pakaian, pangan, pakaian, bahkan ya segala macam gitu. Ya kalau zaman sekarang mungkin papan rumah kali teman. Tuhan tahu loh. Kalau zaman dulu mungkin papannya ketinggalan, nggak perlu gitu. Rumah itu perlu nggak perlu. Karena memang orangnya ngerantau terus kan gitu, pergi terus gitu. Jadi yang dibutuhkan benar itu cuma ya sandang dan pangan gitu, sandang dan pangan. Papan itu agak diabaikan. Tapi zaman sekarang kan papan dilibatkan karena memang kita jarang sekali aponturir. Tiap hidup kita nggak ada berhentinya, pasti ada berhenti jadi ada papan itu. Nah bahkan Tuhan juga bisa tambahkan kok yang namanya kalau memang sandang pangan papan di dunia itu adalah sebagai kebutuhan primer. Tuhan juga tidak keberatan kalau sampai kita difasilitasi dengan kebutuhan, dilengkapi dengan kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan tersier, tidak ada problem. Yang penting jangan mengikat kita teman-teman. Yang Tuhan takut itu kan jangan sampai hal-hal duniawi itu mengikat kita, ya akhirnya jadi kita nggak bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang kehendaki. Yang Tuhan takut cuma itu aja teman-teman. Nah ini di sini katakan begitu ya, bahwa ya semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Tuhan Allahmu yang surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ikut bersama, hidup bersama Tuhan itu nggak enaknya gini teman-teman. Jadi hidup itu dari hari ke hari gitu. Sedangkan orang dunia kan tidak mau teman, tidak mau hidup hari ke hari. Orang dunia pengennya kan bulan depan mau apa, tahun depan mau apa, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, udah pengen tahu semua teman. Tapi kalau prinsipnya Tuhan kebalik teman, bahwa Tuhan itu day by day aja gitu. Jadi kita cukup tahu hari ke hari aja supaya kembali lagi kita hidup dengan mengandalkan Tuhan beneran gitu ya, hidup dengan benar-benar bersandar kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, seperti itu teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 19, dan saya juga sudah bacakan kitab Mazmur pasal 6 ayat 25-34. Saya coba masuk ke draft aja teman-teman. Saya khawatir barangkali nanti sharingnya keenakan jadi panjang gitu. Dalam kitab Ibrani pasal 11 teman-teman ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Iman adalah bentuk percaya apa yang Tuhan perintah dan peraturkan, baik tersirat dalam jiwa atau tersurat di dalam firman Tuhan dengan disertai dorongan di hati dan kuasa roh Tuhan. Nah ini teman-teman, maksud saya jadi waktu zamannya Abraham itu karena saya kurang mengerti dalam gitu urusannya Nabi Abraham. Jadi saya duga Nabi Abraham itu mendapatkan iman itu karena tersirat aja teman, bukan karena tersurat. Karena saya nggak ngerti apakah zaman itu sudah ada kitab Taurat atau belum gitu. Yang jelas kalau zamannya kita pasti tersurat teman, karena jelas di dalam Alkitab kita, atau mungkin bagi Muslim yang di Al-Quran sudah tersurat di dalam Al-Quran gitu, bahwa sudah pasti ada yang namanya firman Tuhannya itu pasti ada gitu. Jadi Abraham itu beriman. Saya duga jangan-jangan masih tersirat zaman itu gitu, karena belum ada jelas ada firman Tuhan. Tapi kalau zaman kita teman pasti tersurat teman, karena memang firman Tuhannya sudah ada gitu. Nah problemnya tinggal kita beriman tidak seperti Nabi Abraham yang untuk percaya kepada Tuhan. Kalau kita memang beriman percaya kepada Tuhan, ya kita harus melakukan firman Tuhan gitu. Yang kita untuk melakukan firman Tuhan kembali lagi kita harus mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, dan firman Tuhannya nyanding loh, sudah pasti ada teman. Zaman sekarang ini pasti ada gitu. Nah cuman kalau di Nasrani itu biasanya firman Tuhan itu terbagi menjadi dua teman. Ada yang di kelompok perjanjian lama dan ada di kelompok perjanjian baru. Nah kalau di kelompok perjanjian lama itu masih ada mentolerir gitu urusan-urusan duniawi gitu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam rencana akhirnya
akhirnya Tuhan ciptakan bikin perjanjian baru. Nah, perjanjian baru adalah yang menyempurnakan perjanjian lama. Jangan dibalik, teman-teman. Jangan dibalik, perjanjian lama menyempurnakan perjanjian baru. Namanya juga perjanjian baru, pasti lebih baru. Itu menyempurnakan yang perjanjian lama. Nah, target untuk menyempurnakan perjanjian lama itu ternyata dalam perjanjian baru itu bukan mentolerir duniawi, teman-teman, tapi lebih ya berorientasi kepada hal rohani gitu. Nah, ini jadi taruh kata kita melakukan firman di Nasrani gitu ya. Apabila kita melakukan dua firman di kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru pun akan terjadi jadi dua, teman-teman ya. Yang namanya perjanjian lama kalau berorientasi kepada perjanjian lama akhirnya megang duniawi gitu ya, karena ada toleransi bisa duniawi. Tapi kalau bicara yang pegang perjanjian baru ya tidak bisa duniawi, teman-teman. Total udah full rohani dengan pola-pola pikir nanti ya, bagaimana mencari keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana bisa tinggal bersama Tuhan di dalam kerajaan Allah, di dalam surga di akhirat gitu. Targetnya udah seperti itu, teman. Beda dengan orang-orang yang orientasi berpegang kepada perjanjian lama yang masih bertoleransi untuk bisa terkait dengan hal duniawi. Nah, ini bertentangan, teman. Dan yang konyol, teman, banyak orang-orang yang pegang perjanjian lama itu akhirnya sudah merasa lebih nikmat di perjanjian lama gitu, yang dengan toleransi duniawi itu ya, tapi tetap istilahnya dengan imbangan masuk surga, ya akhirnya berkecimpung di situ, teman. Nah, orang-orang yang berorientasi duniawi itu yang disebut tadi orang yang orang dunia dan orang yang berkeyakinan itu. Karena polanya orang dunia dan berkeyakinan yang baik itu pola pikirnya beda, teman. Yang penting saya bisa menikmati hidup di duniawi ini ya, tapi saya tetap masuk surga. Nah, dikatakan karena surga tuh kita tidak tahu gitu kayak apa ada surga atau nggak ada surga, kita nggak ngerti. Yang jelas kalau di dunia ini ya saya harus menikmati. Orang yang dunia dan berkeyakinan itu polanya seperti itu, teman-teman. Tapi kalau orang yang dengan pola-pola orientasinya full rohani, dan beda, teman. Karena kalau kita separuh-separuh melakukan di dunia ini gitu, seperti layaknya orang dunia dan orang keyakinan yang baik, itu pasti di dalam akhirat, di dalam surga tidak mungkin jadi tim kerajaannya Tuhan, tidak mungkin jadi anggota keluarganya Tuhan, teman. Ya bisa masuk surga cuma sebagai warga biasa. Nah, target Tuhan di dalam firman perjanjian baru itu mengingini bahwa kita semua ini masuk ke dalam tim keluarga Tuhan di dalam kerajaan Allah, bukan cuma sekedar masuk surga. Ini yang membedakan, teman-teman. Jadi beda beda niat aja gitu. Beda ya, balik lagi kepercayaan aja gitu. Ya tinggal kita tetap pengen ya sudah, yang penting di dunia ini bisa enak dan masuk ke dalam surga gitu. Ya daripada kita di dunia nggak enak gitu. Tapi kalau dari sisi rohani ya nggak boleh. Ya lebih baik kita menderita di dalam dunia, tapi di dalam surga itu bisa menjadi tim kerajaan Tuhan di dalam surga gitu. Nah, bedanya apa, teman? Kalau bicara orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, pola pikirnya itu dunia yang sementara ini, yang fana ini, kok dianggap sama nilainya dengan surga yang kekal gitu, atau neraka yang kekal, atau akhirat yang kekal. Ini istilah kekalnya ini jadi problem, teman. Yang satu duniawi itu fana dan sementara, yang di akhirat adalah kekal. Tapi bagi orang yang duniawi dan keyakinan dianggap sama, teman-teman. Gitu. Bahwa yang di dunia yang disebut sementara ya nilainya dianggapnya sama dengan apa yang dimaksud dengan kekal di akhirat tadi gitu. Cuman beda sementara dan kekal aja dianggap sama aja sama orang duniawi dan keyakinan. Padahal kalau kita cermati sebagai dari sisi rohani, yang namanya sementara itu ya pasti beda sekali dengan kekal, teman. Yang sementara itu jelas cuma batasnya 70-80 tahun kok waktunya gitu. Nah, kalau di kekal itu kan tanpa batas, teman. Bedanya di sini. Tapi mungkin kembali lagi banyak orang yang
tidak mengenal, tidak mengerti akan maksudnya sementara dan kekal, akan bedanya sementara dan kekal gitu. Ya saya nggak ngerti kalau hari ini saya sharingkan bahwa sementara itu adalah ada batas 70-80 tahun, sedangkan kekal itu tidak ada batasan waktu gitu. Nah, apakah ini sama atau tidak sama? Apakah ini mirip-mirip atau beda sekali? Nah, ini terserah dari teman-teman sendiri gitu yang mengasumsikan bahwa sementara 70-80 tahun dengan kekal tidak ada batas itu sama atau tidak sih gitu. Ya, mirip-mirip atau tidak sih? Ya harusnya kan beda sekali teman-teman. Karena kekal itu tidak berbatas gitu. Sedangkan kalau sementara itu 70-80 tahun. Kalau sekarang saya misalnya kita sudah umur di atas 55, ya kembali lagi. Ya target kita 55 tahun pasti Tuhan katakan meninggal tuh. Pasti nyata meninggal umur misalnya anggap 70-80 tahun. Berarti kalau 55 tahun teman ke 75, ya berarti tinggal 20 tahun. Ya kalau misalnya kalau 55 ke 70, ya berarti 15 tahun teman-teman. Tapi kalau kita bicara 55 ke 80 gitu, batasnya 80, ya 25 tahun. Tapi kan berhenti teman-teman. Nah kalau waktu kita sudah masuk ke alam kekalan, batas ini kan tidak ada teman-teman. Nggak ada batasnya gitu. Jadi yang namanya sementara itu berapa persennya dari kekal nggak bisa dihitung teman-teman. Karena yang namanya kekal itu unlimited gitu, tidak terbatas. Nah ini yang teman-teman harus menyadari sendiri, ya terserah gitu, mau anggap sementara dan kekal itu mirip-mirip atau beda dikit lah, atau beda sekali gitu, ya terserah. Nah kalau dari sisi rohani, dari sisi Tuhan ingetin bahwa kalau kita percaya, ya kita akan hidup di akhirat, baik di surga atau neraka, dalam waktu yang tidak ada batasnya, unlimited. Ya pasti Tuhan rohani, firman Tuhan pasti mengingatkan kita semua itu harus dengan pola-pola yang rohani gitu, yang pola-pola kekekalan, jangan yang sementara. Meskipun ya kembali lagi orang dunia dan keyakinan itu kadang-kadang tidak mikir sampai sejauh itu. Ya prinsip dasarnya bagi orang dunia dan keyakinan yang baik, saya ngerti selalu akan ngomongnya begitu teman, termasuk saya teman-teman. Udahlah, daripada sekarang saya jadi keluarga kerajaan Tuhan dalam surga nanti, tapi nanti gitu, sedangkan hidup sekarang di dunia yang sementara itu sengsara gitu, ya lebih baik udahlah di sininya jangan sengsara, ya kita cukup sukses cukup sukses dan cukup bahagia, cukup bisa memenuhi segala macam kebutuhan gitu. Yang penting tetap di akhiratnya, kalaupun firman Tuhan katakan begitu, kalau Tuhan katakan begitu, kalau rohani mengatakan begitu, ya sudahlah, saya masuk ke dalam surga jadi warga negara biasa-biasa juga nggak apa-apa. Ya mungkin banyak yang gitu, banyak yang mikirnya begitu gitu. Jadi memang karena beda, balik lagi, kalau orang-orang dunia yang mikir begini pasti tidak lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, pasti tidak mengasihi mengasihi Tuhan secara total gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan secara total nggak bisa loh, kita harus taat apa sih yang Tuhan perintahkan gitu. Kalau memang kita sudah, kalau ceritanya beda teman, kalau belum mengenal mengerti akan perintah peraturan Tuhan ceritanya beda. Tapi kalau kita sudah tahu mengenal mengerti akan perintah peraturan firman Tuhan, nah kembali lagi kita mau taat enggak, kita mau percaya enggak, kita mau taat enggak, ya seperti itu teman-teman. Nah kalau kita taat, ya kita nggak bisa milih, kita milih ijab dua aja, ya di dunianya biar cukup enak, tapi di akhirat juga masuk surga gitu. Ya itu prinsip-prinsip orang-orang baik pada umumnya seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena kalau dengan prinsip seperti itu, mereka tetap bisa diterima di dunia, masih dianggap wajar, dan dia juga masih excuse bahwa toh di dalam surganya masih keterima meskipun jadi warga biasa. Lebih baik milih ini deh, ya daripada ekstrim-ekstrim kayak orang rohani gila-gilaan seperti itu. Itu teman-teman, yang terjadi itu seperti itu gitu. Tapi orang seperti itu kalau buat saya orang yang kurang sayang sama Tuhan kalau menurut saya gitu. Nah, Ibrani pasal 11 ayat 10. Sebab Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, nah ini kembali lagi, jadi apa yang Tuhan perintahkan itu kan Abraham tahu gitu, bahwa di akhirat itu ya Tuhan pengenkan bagaimana untuk mendapat keselamatan akhirat, bagaimana mendapat damai sejahtera yang kekal di akhirat, bagaimana menjadi anggota keluarga Tuhan di dalam kerajaan Tuhan, di dalam akhirat gitu, di dalam surga semua. Nah itu Abraham itu mau seperti ini teman. Tapi mungkin jangan-jangan kita ini nggak mau seperti Nabi Abraham gitu. Jika kita hidup percaya akan Tuhan, masalahnya apakah kita tahu apa yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita, seperti yang Abraham tahu dan lakukan. Kalau cerita Abraham jelas tahu teman-teman,
jelas tahu bahwa Tuhan itu pengen milikan nanti tanah surgawinya seperti ini gitu. Tahu gitu. Tetapi kita orang bisa tahu nggak apa rancangan kehendak Tuhan yang tadi saya katakan bahwa Tuhan itu pengen kita itu mendapatkan target keselamatan di akhirat, yang bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, dan bagaimana menjadi tim kerajaan Allah di dalam akhirat. Itu loh teman-teman, itu yang Tuhan mau itu seperti itu bagi kita. Kenapa saya bisa ngomong ini? Karena memang firman Tuhan itu sudah ada teman-teman. Di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran itu sudah ada gitu bahwa Tuhan pengen seperti itu. Tapi kalau bicara Nabi Abraham kan enggak, lebih berat loh. Karena tidak ada tertulis, baru tersirat aja gitu. Kalau kita kan sudah tersurat gitu, udah jelas tertulis gitu. Maksudnya gitu teman-teman. Belasan tahun, bahkan puluhan tahun, mayoritas mentor rohani dan rohaniawan hanya membawa umat kita atau jemaatnya bukan kepada hal rohani yang urusannya kaitannya roh, tetapi membawa kepada hal yang kaitannya dengan jiwa dan tubuh saja ya. Jadi kalau sampai mentor rohani, namanya kan mentor rohani, namanya juga rohaniawan, mestinya kan bicara dari sisi roh gitu. Tapi ternyata enggak, dalam prakteknya itu mentor rohani dan rohaniawan yang saya tahu lebih banyak bicara dari sisi jiwa dan tubuh. Jadi akhirnya rohnya ditinggal, bicaranya urusan jiwa nih gitu. Nah kalau udah urusan jiwa nih, kalau yang saya tahu gitu, ya ada psikiater yang fungsi memang kejiwaan, dan ada juga motivator yang kaitannya juga bagaimana untuk membangkitkan, membangun supaya termotivasi gitu. Ya kenapa mentor rohani dan rohaniawan bisa mirip-mirip jadi seperti cara kerjanya psikiater dan motivator? Nah saya anggap ya jangan-jangan ini jadi apa sih, kalau cerita rohaniawan dan mentor rohani dan rohaniawan itu seolah-olah sebenarnya seperti psikiater atau motivator yang dibungkus dengan Tuhan-Tuhanan, yang dibungkus dengan agama gitu. Ya itu yang sayangkan, itu dibungkus dengan tata krama agama secara liturgi dan seremonial. Jadi seolah begitu. Padahal isinya mentor rohani dan rohaniawan, baunya gitu. Ya semua isinya urusan kejiwaan saja gitu. Sedangkan semestinya kalau mentor rohani namanya juga mentor rohani, namanya juga rohaniawan, mesti kan mengarahkan apa yang Tuhan rancangkan kehendaki bagi umat jemaatnya, ya harusnya seperti itu gitu. Harusnya seperti itu teman-teman. Tapi dalam prakteknya ya tidak semua gitu, cuman ya banyaknya, mayoritas yang tahu ya seperti itu gitu. Ya ada sih, ada mentor rohani dan rohaniawan yang memang tepat gitu, tetap sebagai fungsi rohaniawan, sebagai fungsi rohani, sebagai fungsi roh gitu, tetap ada gitu. Dalam kitab Matius pasal 6:33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kepada kita. Nah ini kan jelas teman-teman. Kalau cerita di Nabi Abraham itu kan tersirat, saya nggak ngerti. Nabi Abraham kok mau-maunya melakukan rancangan kehendak Tuhan, melakukan perintah-perintah itu dari firman yang mana? Lah nggak bisa jawab Nabi Abraham gitu. Saya nggak ngerti apa rohaniawan, mentor rohani bisa menjawab gitu. Tapi kalau saya nggak ngerti dari mana ya Abraham kok bisa seperti itu. Tapi kalau bicara zamannya kita, kembali lagi di adanya kitab suci, zamannya ada Alkitab dan Al-Quran gitu. Ya, bagi orang Nasrani dan orang Muslim harusnya udah pasti punya, bukan tersirat teman-teman. Yang Tuhan rancang kehendaki, yang Tuhan perintah itu bukan tersirat lagi, tapi sudah tersurat. Ya seperti contohnya di kitab Matius pasal 6:33, ini kan tersurat perintah, peraturan firman Tuhan gitu, rancangan kehendak Tuhan gitu. Jelas loh, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan didapatkan kepadamu. Ini perintah loh, perintah dan peraturan Tuhan gitu. Ini adalah rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Ini, nah itu kita merasa itu enggak teman. Nabi Abraham tanpa tersurat, dia bisa melakukan loh apa yang tersirat. Mesti kita sudah tersurat, harusnya lebih-lebih dari Abraham. Kepercayaan kita dan keberanian kita itu harusnya di atas Nabi Abraham. Tapi prakteknya tidak teman-teman. Ya malah ini nggak tahu dianggap apa gitu. Atau malah mungkin ada yang belum mengenal bahwa ada firman bunyinya di kitab Matius 6 pasal 33 itu seperti ini. Kalaupun mengenal, apa belum mengerti gitu. Ya bisa juga. Atau kalau sudah mengenal dan mengerti, apa sudah melakukan. Nah ini pertanyaan banyak banget teman. Kalau Abraham itu tanpa tersurat sudah dilakukan gitu. Nah kita yang sudah ada tersuratnya gitu. Kalau Abraham kan tersirat,
tanpa surat gitu. Ya dilakukan. Nah kita sudah tersurat kok, mestinya lebih yakin lagi. Tapi kita malah belum mengenal, ya atau belum mengerti, atau bahkan kalau sudah mengenal dan mengerti belum melakukan. Ya banyak teman. Jadi akhirnya tidak dilakukan. Beda sama Abraham gitu. Nah ini maksud saya seperti itu. Ini adalah contoh, ini adalah perintah dan peraturan serta rancangan juga kehendak Tuhan bagi kita yang hidup di area perjanjian baru teman-teman. Tetapi kenyataannya kita hidup dengan terbalik karena lebih mencari tambahan berupa hal duniawi dibanding rohaninya gitu. Jadi kita ini hidupnya kebalik teman-teman. Jadi tidak seperti yang Tuhan rancang kehendaki gitu. Tapi balik lagi kita ini hidup seperti apa yang dunia rancang dan kehendaki, apa yang jiwa kita kehendaki gitu, bukan jiwa Tuhan kehendaki. Nah ini yang bahaya gitu teman-teman. Nah ini kalau tidak ada mentor rohaniawan yang mayoritas mengingatkan umat jemaatnya, ya jadi kasihan teman-teman, umat jemaatnya itu bisa nyasar semua gitu. Ya bahkan yang tadi saya katakan, bagaimana bisa masuk dalam perintah peraturan Tuhan dan rancangan Tuhan kalau selalu asumsinya ya sudah yang penting dunianya targetnya bisa masuk, tapi di akhirat di surga juga tetap bisa keterima kok. Ya kalau cuman begitu kan nanti Tuhannya yang sedih gitu, karena apa yang Tuhan inginkan bukan cuman berhenti masuk surga, tapi diharapkan kita ini bisa serupa dengan Nabi Isa sebagai sulungnya, kita sebagai benar-benar full pelaku firman sehingga bisa ya duduk masuk ke dalam kerajaannya Tuhan. Itu Tuhan yang inginkan itu teman-teman. Nah, dunia anggap tidak wajar jika kita hidup dengan orientasi kekekalan karena anggap kita masih ada di dunia. Nah ini tadi saya katakan, jadi kebalik-balik gimana orang dunia beranggapan bahwa orang dunia dan orang keyakinan beranggapan bahwa orang yang melakukan firman Tuhan secara total gitu, secara radikal itu enggak wajar gitu. Karena masih hidup di dunia kok maunya melakukan firman Tuhan secara total gitu. Kan nanti loh melakukan firman Tuhan secara total itu nanti kalau sudah di akhirat gitu. Bayangan orang dunia ngomong seperti itu teman-teman. Nah ini jadi nggak ketemu, nggak nyambung gitu. Makanya bagi orang duniawi, apabila kita melakukan hal rohani yang benar seperti Tuhan rancang kehendak itu, dianggapnya ketidakwajaran teman-teman. Bahkan orang dunia itu akan menindas orang-orang rohani ini gitu. Ya itu makanya timbul penderitaan apa ini itu tuh. Nah yang ini yang Tuhan katakan bahwa kalau memang ingin mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, memang konsekuensinya hadapin penderitaan yang karena dianggap tidak wajar ini teman-teman. Nah ini cerita dari sisi dunia menganggap orang rohani seperti itu. Tapi kalau kita balik teman-teman dari sisi rohani gitu, sisi rohani juga anggap tidak wajar jika kita hidup dengan orientasi duniawi karena fana dan sementara. Disinilah pokok permasalahannya. Seharusnya kita hidupkan roh Tuhan sehingga roh Tuhan dapat jadi pengajar selain mentor rohani dan rohaniawan kita. Jadi kembali kalau dari sisi rohani teman-teman, ya orang dunia tuh bodoh banget kok maunya melakukan hal yang duniawi saja gitu. Mesti kan melakukan hal rohani. Hal rohani itu harus kita berani lakukan gitu sekarang gitu. Ya, kenapa? Karena kalau setelah kita meninggal tidak bisa ada perubahan apa-apa teman. Jadi kita kalau istilahnya pengen seperti yang mencapai target yang Tuhan inginkan itu ya harus dilakukan dari sekarang. Nah, orang rohani akan anggap orang duniawi ini bodoh karena orang rohani dengan pola-pola kekekalan teman-teman. Jadi ngapain gitu? Ya cuman jadi kaya sebentar 70-80 tahun aja di dunia, cuman dapat bonusnya masuk surga jadi warga biasa. Ya kalau orang rohani mikirnya ya gue sih lebih relaan nggak menikmatin 78 tahun, 70 atau 80 tahun enaknya duniawi gitu, sukses duniawi atau bahagia duniawi atau pemenuhan nafsu duniawi gitu. Saya rela nggak nikmat itu. Tuh cuma 70 80 tahun. Saya pengen dapat yang kekalanya dalam surga. Nanti menjadi tim kerajaannya Tuhan di dalam surga sebagai anggota keluarga Tuhan dalam surga untuk kekal, bukan 70 80 tahun. Nah, ini bedanya di sini, teman. Bedanya orang duniawi dengan rohani, bedanya sementara dan kekal ini di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya teman-teman. Jadi saya pagi ini bicarakan ini sudah berpuluh tahun harus kita hati-hati. Kita hidup tanpa kenal dan mengerti apa yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita. Oke teman-teman, see you, bye-bye.